Halo rekan-rekan. Halo Clara. Sesuai dengan pertemuan kita bersama Kepala Departemen Audit kemarin, kita akan diminta ya untuk melakukan audit keuangan di kantor cabang Bank Asurify. Gimana nih teman-teman, udah menemukan gak sih ada anomali pada transaksinya? Kalau dari saya sih nemuin adanya anomali akuntansi yang terjadi pada transaksi pembelian aset hardware, di mana divisi IT pada kantor cabang perbankan. Saya juga menemukan anomali lainnya kalau misalkan kita lihat dari voucher transaksi, alamat vendor yang mensuplai hard drive tersebut berlokasi di luar Jakarta. Padahal, seperti yang kita ketahui, cabang Bank Asurify menggunakan vendor yang hanya ada di Jakarta dan tidak memiliki cabang di tempat lain. Yap, betul, saya juga setuju sama anomali yang sudah kalian sebutkan tadi. Dan beberapa hari lalu kebetulan saya juga lagi main di divisi IT dan emang ngelihat mereka beli hard drive yang baru. Pas saya tanya kenapa mereka beli yang baru sih, katanya lagi pengen ningkatin kapasitas penyimpanan data nasabah. Yaudah, karena kita udah sama semua pemahaman anomalinya, langsung aja kita mengidentifikasi kasusnya biar proses audit keuangan kita bisa cepat selesai. Perkenalkan, kami dari tim Asurify Universitas Gadjah Mada akan memaparkan hasil analisis yang berjudul Analisis Kasus Dugaan Kecurangan Fraud dalam Pengadaan Hard Drive di Kantor Cabang Perusahaan Perbankan. Untuk mengidentifikasi adanya fraud atau enggak pada kasus ini, kita berusaha menggunakan landasan teori dari fraud tree maupun dari fraud disagreement model. Untuk fraud tree sendiri, ini bisa mengarah ke skema korupsi, penyimpangan atas aset, atau fraud terhadap laporan keuangan. Sedangkan untuk fraud disagreement model, kita bisa menggunakan 6 komponen, yaitu pressure, capability, collusion, arrogance, rationalization, dan juga opportunity. Setuju deh, kita juga bisa pakai Gon teori. Gon teori itu kan ada 4 komponen. Ada greed, opportunity, need, dan exposure. Secara konsep dan pengertian dari kedua teori tersebut memiliki kesamaan yang Selanjutnya, terdapat 6 langkah yang harus kita lakukan untuk membuktikan adanya tindakan fraud pada kasus ini. Langkah pertama adalah tahap perencanaan. Langkah kedua adalah tahap perencanaan. Langkah ketiga adalah tahap pengumpulan bukti audit. Di tahap ini, kita dapat melakukan dengan 2 prosedur. Pertama, menentukan teknik pengumpulan bukti audit. Pada kasus ini, kita dapat menggunakan 3 teknik pengumpulan bukti audit, yaitu critical point auditing, site visit observation, dan job sensitivity analysis. Pertama, critical point auditing. Pada teknik ini, sebagai auditor dapat melakukan pemeriksaan secara langsung pada laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan melakukan analisis atas transaksi yang terjadi di kantor cabang, terutama pada transaksi pembelian hard drive. Selanjutnya adalah site visit observation. Di sini, auditor dapat berkunjung langsung ke kantor cabang perbankan dan melakukan analisis atas transaksi pengendalian internal yang ada di kantor cabang tersebut. Dan yang terakhir adalah job sensitivity analysis. Auditor dapat melakukan analisis atas karyawan mana yang kemungkinan melakukan fraud dan bersinggungan langsung dengan transaksi pembelian hard drive. Prosedur kedua adalah pengumpulan bukti audit, seperti MOU, rekening koran perusahaan, dokumen purchase order, dokumen delivery order, dokumen acceptance of goods and service, dan invoice pembelian hard drive. Langkah keempat adalah tahap evaluasi bukti, langkah kelima adalah tahap pelaporan, dan langkah keenam adalah tahap tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Oke, jadi ini kan kasus yang mana adanya pembelian aset pada vendor yang alamatnya kita ragukan dan juga transaksi pembeliannya dianggap material tetapi berada dalam rentang harga yang wajar. Nah, untuk kasus ini kita bisa identifikasi nih, ada 2 kemungkinan fraud yang bisa terjadi. Yang pertama, bisa aja ada terjadi vendor fiktif yang mana pembeliannya itu nggak dibeli sama vendor yang di Jakarta. Dan yang kedua, itu terdapat kemungkinan kualitas hard drive yang dipasok itu tidak sesuai nih dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, hal ini bisa terjadi salah satunya karena pembeliannya tidak diautorisasi. Nah, pihak yang kemungkinan terlibat di dalam kasus ini itu bisa aja karyawan divisi IT serta divisi keuangan yang terdiri dari procurement, purchasing, dan juga akuntansi. Nah, kasus ini kan dilakukan di kantor cabang Bank Asurify, khususnya di divisi IT yang kemungkinan bekerja sama dengan vendor fiktif dengan area residensial di luar Jakarta untuk mensuplai pembelian hard drive tersebut. Kasus ini belum jelas kapan terjadinya. Kalau saya berasumsi, kasus ini terjadi pada tahun 2000X3 yang secara khusus dilakukan pada saat awal pengajuan transaksi pembelian hard drive. Oleh karena itu, perlu ditelusuri lebih lanjut untuk menemukan awal pasti dimulainya transaksi tersebut. Kalau sesuai dengan teori yang disebutkan tadi, yaitu teori fraud hexagon, terjadinya fraud ini dapat dipenuhi oleh beberapa motif nih. Yang pertama, pelaku memiliki tekanan pribadi, baik itu karena kebutuhan keuangan maupun perekonomian keluarga yang mendesak. Yang kedua, pelaku memiliki wewenang dan kuasa untuk melakukan pembelian, sehingga pelaku mengekankan untuk melakukan fraud. Yang ketiga, pelaku memiliki kesempatan karena lemahnya pengendalian internal dan pengawasan dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat, pelaku beranggapan bahwa dirinya telah memberi kontribusi dan jasa yang penting kepada perusahaan, sehingga tindakan yang dilakukan sah-sah saja. Yang kelima, pelaku beranggapan bahwa pengendalian internal belum mencukupi, yaitu pada saat pengadaan hanya dilakukan oleh satu divisi saja, yaitu divisi keuangan yang terbagi menjadi akuntansi, purchasing, dan procurement. Yang keenam, pelaku melakukan kolusi dengan vendor, sehingga hubungan ini saling memiliki feedback yang positif. Kemudian, untuk melakukan fraud ini, maka pelaku mencoba untuk membuat vendor fiktif, atau ada juga kemungkinan fraud lain, yaitu spesifik harddisk yang dipasok
Tidak sesuai dengan spesifikasi karena adanya kerjasama antara perusahaan dengan vendor. Wah, berarti kerugian yang dialami oleh kasus ini sebesar harga pengadaan hard drive, dan bisa kita hitung nih kerugiannya dengan menggunakan metode kerugian total dengan penyesuaian, termasuk harga hard drive, biaya pengiriman, dan biaya instalasi. Oke, nah dari identifikasi kasus kita tadi menggunakan 5W dan 2H, kita bisa berhipotesis ya bahwa telah terjadi fraud pengadaan barang pada transaksi pembelian satu set hard drive. Nah, terdapat dua hipotesis yang bisa kita ambil. Hipotesis yang pertama yaitu fraud dengan skema penyalahgunaan aset, yang mana pengadaan hard drive ini dicurigai berasal dari vendor fiktif atau shell company karena alamatnya itu tidak sesuai dengan alamat asli vendor. Hipotesis yang kedua itu adalah fraud dengan skema korupsi, yang mana terdapat perbedaan spesifikasi nih pada hard drive-nya dengan yang seharusnya karena pengadaan yang tidak terotorisasi akibat dari pengendalian internal yang tidak efektif. Setuju nggak teman-teman sama hipotesisnya? Setuju, Clara. Selain itu, kita juga perlu untuk membuat prosedur uji substantif untuk membuktikan adanya indikasi dugaan fraud. Beberapa prosedur uji substantif yang dapat diambil yaitu: yang pertama, melakukan verifikasi dari vendor terkait nomor induk berusaha atau NIB dan master file perusahaan untuk mengetahui legalitas vendor yang digunakan. Yang kedua, membandingkan alamat pekerja dengan alamat vendor. Apabila terdapat kesamaan pada kedua alamat, maka dapat dicurigai bahwa terdapat fraud melalui skema vendor fiktif. Yang ketiga, melakukan konfirmasi kepada vendor. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan lokasi distributor vendor. Yang keempat, melakukan vouching dan tracing untuk membuktikan apakah transaksi pembelian telah terotorisasi atau tidak. Yang kelima, melakukan pemeriksaan fisik hard drive untuk memastikan pasokan hard drive sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Yang keenam, melakukan pemeriksaan terhadap rekening koran. Hal ini untuk mengkonfirmasi terkait pembayaran atas transaksi pembelian hard drive. Dan yang ketujuh, melakukan wawancara dengan pihak terkait, yaitu divisi IT dan divisi keuangan. Oke, untuk identifikasi kasus sudah, teknik audit yang mau kita pakai juga sudah diketahui nih, dan kita juga sudah menarik hipotesis. Selanjutnya, yuk kita buat program auditnya. Untuk audit ini, kita akan melakukan 4 tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan pengadaan barang, di mana pada tahap ini kita akan menilai bahwa identifikasi kebutuhan, penetapan barang, cara pengadaan, jadwal pengadaan, dan penentuan anggaran telah dilakukan sesuai dengan persyaratan ketentuan hukum yang berlaku. Tahapan yang kedua yaitu tahap perencanaan kebutuhan, di mana tahap ini bertujuan untuk mendapatkan keyakinan memadai bahwa rencana pengadaan barang telah didukung dengan pengidentifikasian kebutuhan. Tahapan yang ketiga yaitu tahap pemilihan penyedia. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan keyakinan memadai bahwa divisi procurement telah memilih penyedia barang yang tepat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Secara detail pada tahap ini kita akan meminta surat pesanan kontrak pengadaan barang kepada divisi procurement. Pada tahap ini kita juga akan menganalisis siapa pihak yang memiliki otoritas untuk menandatangani dokumen kontrak dan juga surat pesanan. Hal ini untuk mendapatkan informasi apakah transaksi pembelian telah terotorisasi dengan baik. Tahapan yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahapan yang sangat krusial karena di tahapan ini kita akan melakukan pengujian pada spesifikasi hard drive dan juga melakukan pengujian pada pengendalian vendor. Pada tahapan pengujian pengendalian vendor, kita akan melakukan konfirmasi kepada perusahaan hard drive dan juga melakukan inspeksi pada alamat yang tertulis pada voucher pembelian. Nah, dari analisis kasus dan program audit tadi, saya ada saran nih. Yang pertama dengan membangun struktur pengendalian internal yang baik. Sebelumnya sudah dijelaskan terkait dengan pengendalian internal dan teknik auditnya. Dari kelemahan tersebut, kantor cabang dapat memperbaiki pengendalian internalnya dengan mengacu pada Internal Control Integrated Framework yang dikeluarkan oleh KOSO. Bener banget. Selain itu, untuk pelaksanaan tugas pada unit kerja, sebaiknya dilakukan oleh karyawan yang memiliki kompeten dan bertanggung jawab, sesuai dengan peraturan OJK nomor 39 tahun 2019 tentang strategi anti-fraud bagi bank umum. Oke, sudah clear ya semuanya. Hasil pembahasan kita pada hari ini akan saya serahkan ke Kepala Departemen Audit. Makasih teman-teman untuk kerjasamanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, Clara.